Tuhan setiap hari adalah setiap berkat yang baru. Amin. Jadi hari ini saya akan membawa kita di dalam firman Tuhan, dan untuk makluman pastor dijemput oleh gereja Ebenezer dan dia tidak dapat kesempatan bersama kita. Jadi pada hari ini saya akan bawa kita dalam satu tajuk yang biasa, yaitu Yesus menyatakan dirinya. Saya terpanggil dengan tajuk ini karena seperti orang muda viral kan, lagu Yesus Will Manifest Himself adalah lagu yang selalu kita nyanyikan dalam masa yang terdekat. Amin. So, manifest Tuhan Yesus, kalau dalam bahasa Malaysia menyatakan dirinya. So, dalam menyatakan dirinya, siapa yang pernah tengok Tuhan Yesus secara live? Ada yang pernah? Atau dalam mimpi? Tidak ada. Oke, kita buka dalam 1 Timotius pasal 3 ayat 6. Saya akan bacakan untuk kita. Satu Timotius pasal 3 ayat 6. Ayat 16, sorry. Ayat di depan sana. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita, Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. So, ini adalah ayat firman Tuhan mengenai Allah datang ke dunia menyatakan diri Dia sebagai manusia. So, Tuhan menyatakan diri Dia menjadi orang yang menebus dosa kita. Kalau lihat di gambar sebelah itu kan, Tuhan Dia banyak karakter. So, untuk kita menjadikan diri Dia bermanifest di dalam pribadi kita, kita harus mengenal Tuhan itu terdahulu. So, kalau dilihat situ, atas itu adalah singa kan, yang di bawah itu apa? Itu domba. Jadi itu adalah karakter Tuhan Yesus. Dia boleh menjadi Lion of Judah, dia juga boleh menjadi Lion of God. So, Tuhan Yesus punya peranan yang sangat signification dengan diri kita masing-masing. Tuhan ingin bermanifest mengikut keperluan pribadi kita masing-masing. Jadi saya perkenalkan diri saya bekerja sebagai seorang custom kan. So, kadang-kadang ada orang bertanya berkenaan kerja kepada saya. So, dia tanya, nama saya Elvis, kamu tangkap orang itu pendatang haram, ataupun orang-orang yang menyelundup itu orang masuk negara kita? Lebih-lebih lagi dia kata orang Indonesia lah. Saya kata, ini bukan kerja custom. So, kerja custom sebenarnya mungkin ada yang sini pun terkeliru. So, kerja custom adalah kerja yang berkaitan dengan barang. Bagi orang itu kerja itu adalah kerja immigration. So, ini ada KSA sedikit. So, untuk kita tidak kenal apa pekerjaan custom. Jadi di dalam diri kita untuk mengenal akan Tuhan itu amatlah penting. Kita punya keperluan apa yang kita ingin panggil Tuhan saat kita memerlukan Dia. So, di dalam ini, kalau kita lihat di dalam lagu-lagu yang sekarang ini selalu kita nyanyikan di dalam persembahan, dalam penyembahan, Yahweh Rafa Elohim Sadai Jireh
Adonai will him manifest himself. Oke. Suara saya tidak macam pastor, saya tidak ada. Tukut out. So kita hanya bernyanyi akan lagu itu, tetapi kita harus paham itu adalah karakter Tuhan. Apa itu Yahweh, kita harus perlu tahu. Apa itu Rafa, kita perlu tahu. So sebenarnya kita kadang-kadang kita panggil Tuhan, tapi kita tidak tahu apa tujuan kita panggil Tuhan. Kita tidak spesifik kepada nama Tuhan itu. Jadi sebelum kita masuk ke dalam, kita ingin perkenalkan nama-nama yang di dalam pujian dan penyembahan itu, supaya kita lebih dekat dan kita tahu macam mana kita untuk mengundang Yesus bermanifest di dalam diri kita. Manifest ini bukan hanya semata-mata kita melihatnya secara live, bukan juga semata-mata kita bermimpi akan dia, sebab saya memang cemburu juga lah. Ada yang mengalami bertemu dengan Tuhan secara personal di dalam doa, di dalam mimpi. Tapi secara jujur saya tidak pernah. Tetapi apa yang pasti, di dalam hidup saya tetap merasakan kehadiran Tuhan itu setiap saat. Di dalam diri saya merasakan Tuhan itu ada setiap saat. Jadi kita pergi ke next slide. Saya akan bacakan firman Tuhan yang berkenaan dengan nama-nama Tuhan yang dari dulu sebelum Yesus lahir. Oke, kita pergi ke Keluaran pasal 3 ayat 14. Oke, saya bacakan untuk kita Keluaran pasal 3 ayat 14. Oke, ini macam dia satu pelajaran untuk kita mengenal dulu, lepas itu macam mana kita nak mengundang Yesus untuk bermanifest di dalam pribadi kita. So, Keluaran pasal 3 ayat 14. Firman Tuhan di sini, firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. So ayat ini simple. Siapakah Tuhan di situ? Dia adalah Allah Yahweh. Yahweh ini I am. Akulah aku. Maksudnya Tuhan itu tetap Tuhan. Dia tidak ada pikiran yang double, orang kata. Tidak ada pikir yang ini, tidak ada pikir yang itu. Tuhan, kalau di dalam ayat 3:14 ini, dia kata, bagilah tahu kepada orang Israel, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Kalau kita dengar ayat itu nampak macam bingung, sudah banyak cakap aku. Tapi akulah aku, telah mengutus aku kepadamu, maksudnya Tuhan itu sendiri yang sanggup diutus untuk orang Israel. Jadi Tuhan tidak pernah menyatakan benda itu berdouble-double. Kalau Tuhan kata itu, dan isi. So Tuhan tidak pernah bungkir janji. Janji Tuhan tetap dan selamanya. Itu adalah Allah Yahweh. I am. Oke, yang kedua Keluaran 15 ayat 26. Kita banyak baca firman Tuhan ini hari. Keluaran pasal 15 ayat 26. Oke, saya bacakan untuk kita. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Ini untuk apa? Jehovah apa? Dia menyembuhkan, yaitu Jehovah Rafa. So Allah penyembuh, Jehovah Rafa. So bila kita kadang-kadang sakit,
Kita tahu Tuhan adalah Jehovah Rafa yang boleh menyembuhkan. Aminkan perkara itu, sebab Tuhan tidak pernah mungkir akan janji-janji Tuhan. Amin. Oke, kita seterusnya ke next slide di dalam Kejadian. Kejadian pasal 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ini adalah untuk apa? Ini adalah untuk Elohim. Elohim adalah Allah pencipta. So Tuhan menciptakan segala sesuatu dengan sangat baik. Tetapi yang merosakkannya adalah siapa? Siapa? Manusia pertama, Adam dan Hawa. So dari situlah kita mengalami, orang kata, kepahitan, mengalami kesesakan, dan semua benda yang kita tidak perbolehi harus dijalani dengan kos. Nah, itulah yang disebabkan oleh dosa. Jadi di dalam Kejadian 1 ayat 1 itu adalah Elohim, dan seterusnya Kejadian 17 ayat 1. Oke, kita buka firman Tuhan saya hari ini. Kejadian pasal 17 ayat 1. Ketika Abraham berumur 9, Kejadian 17 ayat 1. Oke. Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan dirinya kepada Abraham dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Oke, dekat sini Allah yang Maha Kuasa. Maksudnya Allah itu adalah Allah El Shaddai. Itu El Shaddai. Dan seterusnya Allah Jireh. Allah Jireh ini Allah apa? Allah yang menyediakan. Oke, kita buka satu lagi Keluaran pasal 22 ayat 14. Ini macam study Bible sejak hari ini ya. So, pastor selalu cerita hari ini macam study Bible. Oke. So, Kejadian pasal 22 ayat 14, minta maaf. Oke, 22 ayat 14. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan, sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Maksudnya Jehovah Jireh, Tuhan menyediakan segala sesuatu kepada kita. So di dalam penyembahan itu saya selalu orang kata ingin menghayati setiap kata-kata. So seperti kata orang, kalau dalam penyembahan kita mengekspresikan diri kita kepada Tuhan. Seperti dalam kata pastor minggu lepas, apakah tanggung jawab kita sebagai seorang Kristen adalah beribadah. Beribadah ini adalah memuji dan menyembah Tuhan. So memuji dan menyembah Tuhan ini sangat-sangat orang kata tidak akan lari daripada kehidupan seorang Kristen. Jadi di dalam nama-nama Tuhan yang disebut dalam penyembahan itu Adonai. Kalau kita lihat Adonai adalah yang dimaksudkan sebagai master ataupun tuan. Tapi dia punya tuan itu adalah daripada perkataan Adon itu sendiri. Itu bahasa Greek, itu untuk pengetahuan kita. Tapi Adonai ini adalah master, segala master, dan dia adalah Tuhan. Itu adalah panggilan Adonai. Jadi Adonai, saya tidak akan membawa di dalam firman Tuhan, sebab kesemua firman Tuhan merujuk kepada Tuhan. Jadi di dalam kita mengenali akan karakter Tuhan itu, itulah cara Tuhan ingin bermanifest dengan pribadi kita masing-masing. Jadi di dalam pribadi kita hari-hari, kadang-kadang kita merasakan bahwa diri kita mempunyai kesulitan untuk menghadapi hidup. Ada kadang-kadang kita merasakan bahwa kita ini seorang yang macam tidak ada hal tuju. Tetapi percaya bahwa Tuhan ada bersama kita. Kalau kita lihat di dalam pengangkatan Tuhan Yesus
masa era dia adalah dari segi fisikal, amin. Tapi kita tidak sempatkan. Tuhan sudah mati di kayu salib baru kita lahir. Lahir itu baru 30 tahun saja, atau 50 tahun. So kita tidak melihat akan fisikal Tuhan. Tetapi Tuhan, apa yang dia tinggalkan dengan kita. Di dalam Yohanes pasal 20, Tuhan tinggalkan apa untuk kita? Tuhan tinggalkan Roh Kudus. Roh Kudus sebagai penolong ataupun penasihat kita. So Roh Kudus itu sebenarnya ada di dalam setiap pribadi kita. Jadi untuk Tuhan bermanifest di dalam diri kita, untuk menunjukkan di dalam diri kita apa yang kita punya respon ataupun kita punya tanggung jawab. Sebab Tuhan ini terlalu baik. Dia menuntut kita pun, dia menebus kita dengan darah yang tidak bercela, yang lebih mahal daripada emas dan permata. Tetapi dia tidak minta banyak. Dia hanya mau kita taat dan setia saja. Dan yang pastinya Tuhan tidak pernah memokong kita. Mengapa kita katakan bahwa Tuhan itu telah menggariskan kita dari sepada orang kata kita punya kehidupan ini sudah ditentukan oleh Tuhan. Tapi kenapa ada yang miskin, ada yang terkandas? Ada yang tahu kenapa? Sebab kita tidak membiarkan Tuhan itu bermanifest di dalam diri kita. Kadang-kadang kita merasakan bahwa bila kita sudah pandai, kita sudah cerdik, kita merasakan semua apa yang kita lakukan itu adalah daripada kita sendiri. Itu yang menjadikan apapun rencana Tuhan itu terhenti. Sebab Tuhan, dia tidak membuat kita menjadi robot. Tuhan menciptakan kita sesuai dengan gambar dan rupanya, dan Tuhan memberikan kita kebebasan untuk memilih. So that's why kalau kita melihatkan kehidupan kita dari sejak lahir, Tuhan sudah tahu pun apa yang akan terjadi pada penghujung. Tetapi penghujung itu, adakah dia sama dengan apa yang Tuhan rencanakan? Ada yang tidak. Percaya atau tidak disebabkan oleh siapa? Kita sendiri. Orang kata Tuhan bagi garis lurus. Di dalam kehidupan kita kadang-kadang ada rintangan, kita membelok. So, lari daripada garis Tuhan. Dan sekejap lagi, oke, dia bertobat, dia balik. Pergi ke garis lurus itu semula. Tapi ada cobaan lagi, dia kata, oh benar betul saya ikut Tuhan, tidak ada apa yang saya dapat. Dia melencong sekali lagi. Jadi itulah yang Tuhan peringatkan kita setia sampai akhir, berlari kepada tujuan supaya mahkota kehidupan yang kekal itu dapat kita capai. Amin. Tuhan tidak berjanji, orang kata langit selalu cerah. Nah, ini ayat yang orang kata langit tidak selalu cerah, tapi apa yang Tuhan janjikan, Tuhan senantiasa bersama kita. Amin. Jadi untuk bermanifest di dalam diri kita, kita pergi ke bawah itu. Ini adalah ayat dalam lagu supaya kamu lebih mudah untuk ingat. If you worship, He will manifest Himself. If you call Him, He will manifest Himself. If you seek Him, He will manifest Himself. Apa maksudnya dekat sini? Tuhan tidak dapat bermanifest disebabkan oleh kita sendiri. Kita yang mengganggu kuasa Tuhan untuk mengalir. Kita yang mengganggu berkat Tuhan untuk mengalir di dalam diri kita. Tetapi sekiranya kita worship Him, kita call Him, kita seek Him, Tuhan pasti akan bermanifest. So di dalam Matius pasal 7 ayat 7, apa dia kata di situ? Minta akan diberi. Itu ayat yang famous kan? Yang akan semua kita boleh hafal. Minta kita akan diberi, cari kita akan mendapat, ketuk pintu akan dibuka. Jadi di dalam kehidupan kita, kita mau Tuhan bekerja kan?
Tetapi mengapa kita tidak pernah mencari Tuhan? Kadang-kadang kita merasakan bahwa kadang-kadang bila kita ada masalah, siapa yang pertama kita selalu ingat? Bagi yang pelajar, kemungkinan dia adalah kawan sendiri, kan? Dia tidak pernah mau berdoa dulu. Nah, bagi keluarga mungkin oke, adik-beradik jaga, emak jaga, bapak. Ada yang anak-anak, dia takut dengan pak bapak. Dia cari yang geng-geng dia lah yang sebaya. Tapi dia tidak teringat bahwa Tuhan ada sebenarnya dalam diri dia, tubuh dia untuk menyatakan, berseru kepada Tuhan. Tapi selalunya dalam kehidupan kita tidak melihat. Because Tuhan itu tidak nampak kan. Jadi itulah tidak seronok. Nanti orang kata feeling itu bercakap macam seorang-seorang. Tapi di dalam Tuhan, kalau kita merasakan bahwa hadirat Tuhan itu ada, kita dapat berkata-kata dua arah. That's why kita kena belajar berdoa dan mendengar apa yang Tuhan mau respon dengan kita. Sebab Tuhan itu ada di dalam diri kita. Kalau orang kata mau menguji apakah itu Tuhan yang bercakap ataupun hati saya yang bercakap, kita boleh tengok sekiranya itu membangun, sekiranya itu menggunakan firman Tuhan, itu adalah Tuhan yang berbicara di dalam hati kita. Amin. Jadi jangan bimbang. Sebab kadang-kadang kita ingat, oh kita mau dengar macam saya yang bercakap, kita dengar, oh Tuhan mesti bercakap macam ini, baru saya boleh dengar. Tidak. Sebab Roh Kudus itu ada di dalam diri kita. Kita adalah bait suci Allah, yang Roh Kudus itu sudah ada saat kita menerima Tuhan Yesus. Amin. So gunakan bahwa Roh Kudus yang ada di dalam diri kita ini sebenarnya adalah most powerful. Cuma kita tidak menggunakan kuasanya. Nah, sebab orang kata kalau Power Rangers itu dia tekan dia punya Swiss kan. Nah, Roh Kudus ini dia jangan Swiss, dia hanya apa? Itu saja. You worship, hold and seek me. Jadi kalau orang kata berseru itu, siapa tahu nomor telepon Tuhan. Jadi Sunday School selalu yang selalu ingat. Dia 333, bukan 99, 99 agensi. 333 dalam Yeremia. So berseru kepada Tuhan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. So permasalahan di dalam kehidupan kita banyak dan tidak akan pernah habis. Tetapi apa yang pasti, sekiranya kita tetap di dalam Tuhan, Tuhan ingin menyatakan diri di dalam pribadi kita. So bagaimana kita mau melepaskan diri Tuhan itu di dalam diri kita? Kita kena relakan Tuhan itu bekerja. Ayat yang terakhir adalah ayat yang penting untuk kita menyelidiki diri kita sendiri. Karena di dalam pribadi kita hanya kita saja yang tahu di mana status kita dengan Tuhan. So saya bacakan dalam Yohanes pasal 14 ayat 21. Oke, kita baca bersama. Yohanes pasal 14 ayat 21. Oke, Yohanes pasal 14 ayat 21, firman Tuhan mengatakan, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. So, mudah saja pegang perintah Tuhan. So dia akan menyatakan diri di dalam pribadi kita. So anak Tuhan itu tidak suka sebenarnya. Sebab apa? Tuhan hanya mau kita pegang perintah Tuhan di dalam firman Tuhan. Tidak ada yang lain. Jangan cari dekat kamus, dekat pustaka, hanya firman Tuhan saja. Perintah Tuhan mudah,
percaya akan Tuhan, ikut apa yang Tuhan inginkan, jaga kekudusan kita. So saya percaya kita adalah anak-anak Tuhan yang hebat. Amin. So kuasa Tuhan itu telah ada. So waktu kita mengaku Tuhan Juru Selamat kita menjadi manusia baru, kita menjadi anak Tuhan, dan kita dikuduskan. Dan semua kuasa yang daripada surga itu adalah milik kita bersama. Amin. Jadi jangan pikir bahwa kita tidak mampu. Sebab di dalam kita punya nyanyian tadi, tiada yang mustahil. Tetapi mengapa dia mustahil? Disebabkan pikiran kita sendiri. Kita was-was. Dan satu lagi yang saya pesan pada diri saya sendiri, saya selalu mendoakan bahwa saya punya kerinduan juga untuk bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Maksudnya, mungkinlah kita tidak bertemu macam ini, tetapi di dalam doa atau di dalam mimpi, saya ingin juga merasakan hadirat yang kuat itu di dalam kehidupan saya. Malah saya coba untuk bukan coba, sebab perkataan coba ini saya ada belajar dari siapa. Dia kata kalau coba itu kita tidak akan kemana, sebab kita akan selalu coba saja. Jadi kita akan banyak alasan nanti. Saya coba saja, Pak. Jadi kalau dia tidak jadi itu tidak apa, saya coba saja. Itu yang mencoba itu. Oke, saya ambil komitmen lah. Saya ambil komitmen di dalam hidup saya. Saya punya reguler di dalam membaca firman Tuhan, tapi untuk melaksanakannya di dalam kehidupan itu adalah amat sukar kadang-kadang. Sebab kadang-kadang kita manusia ini memang tidak akan lari dari kelemahan. Tapi itu bukan alasan. So kita ingin coba memperbaiki, sebab di dalam melayani Tuhan, di dalam menjadi anak Tuhan ini, Tuhan tidak pernah menjadikan semuanya smooth ataupun orang kata tiada masalah. Sebab di dalam orang menerima Tuhan Yesus itulah sebenarnya pemula banyak lagi cobaan. Betul kan? Kalau kamu tidak terima Tuhan, saya rasa wah-wah saja pun tidak ada orang peduli lah. Ini sudah terima Tuhan, agak hak mau turun lah. Lepas itu ada activity gereja lah. Pas itu nengok muka yang orang tidak suka pun mau kena senyum juga ya. Jadi banyak lagi cobaan. Tetapi Tuhan mengajar saya, bila saya menerima Tuhan, kasih Tuhan itu tidak memandang pada siapa-siapa. Amin. Dan apapun yang kita layani, mungkin kita akan rasa putus asa, kadang-kadang terasa macam exhausted. Tetapi kasih Tuhan itu yang memampukan kita untuk melindungi ataupun menasihati ataupun melayani orang-orang di sekitar kita. So, macam jemaat Beyond Grace ini adalah kita umpamakan adalah keluarga kita yang besar. Jadi siapapun kita di dalam Beyond Grace ini, kita boleh saling tegur menegur, tidak jadi masalah. Sebab kita adalah umpama orang kata adik-beradik, mak bapak, lepas itu satu dalam keluarga yang besar. Sebab Tuhan sudah nyatakan bahwa apabila kita menerima Tuhan, kita adalah satu tubuh. Kita adalah anggota-anggotanya. So, kalau satu anggota tidak ngam, macam mana? Dan satu lagi saya masa pujian tadi, kerajaan Tuhan tidak tergoncangkan. Waktu itu saya tersentak apa yang Tuhan bagi tahu saya. Sebab pada waktu sekarang ini memang kerajaan Tuhan tidak tergoncangkan. Tapi masalahnya kerajaan Tuhan itu banyak digoncangkan oleh jemaat-jemaat sendiri. Saya pada waktu ujian itu saya semangat, tetapi dalam waktu yang sama saya mendoakan supaya Beyond Grace dan juga gereja-gereja yang ada di bukan di Kucing saja di manapun harus mempunyai kesatuan. Dan gereja harus mempunyai kerinduan untuk menjaga integriti, untuk menjaga segala kekudusan yang Tuhan inginkan supaya kita sama-sama bergerak. Jangan pentingkan diri sendiri,
Jangan melihat kepada kita punya kesenangan saja, tetapi layanilah orang dengan kasih Tuhan. Kasih Tuhan tidak berbeda-beda, kasih Tuhan tidak pernah melihat keuntungan kita masing-masing. Kalau kita melayani orang, orang itu tidak berterima kasih pun, puji Tuhan. Amin. Nah, jangan melayani orang tengok, oh ini nanti kalau macam yang bujang-bujang nih mau cari girlfriend kah, ataupun boyfriend kah, jangan. Untuk pelayanan tidak ada ganjaran. Itu ganjaran dunia, tapi ganjaran Tuhan itu lebih besar, lebih mulia. Amin. So untuk Invest, saya ulang sekali lagi, harus dalam Matius pasal 7 ayat 7 itu minta, maka akan diberi, cari maka akan mendapat, dan ketuk maka akan pintu dibuka. Jadi harus di dalam diri kita mengenal Tuhan itu lebih dalam. Kita tahu apakah karakter Tuhan itu, supaya di dalam kehidupan kita punya powerful untuk menyebut nama Tuhan itu. Kita tidak, kalau orang lain kata, kamu punya Tuhan Yesus, ini bukannya Tuhan pun, itu pun sudah menjawab. Itu maksudnya kita kurang pengetahuan tentang Tuhan kita sendiri. Jadi apapun apa yang orang di luar sana kata agama adalah sama, itu tidak betul. Dalam firman Tuhan, akulah jalan dan kebenaran. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak pernah mengaku. Jadi harus ingat, bagi kita semua yang percaya kepada Tuhan, itu adalah ayat yang penting, yang harus kita pertahankan, bahwa kita bukan sama dengan orang yang di sebelah sana ataupun di seberang sana, apa-apa ayat. So that's why kadang-kadang saya punya terlepas dengan muda budi selanjutnya. Sebab muda budi ini kalau dia masih belajar, dia banyak boleh digoncangkan. Dan yang terbaru ini kalau siapa yang ikut media sosial kan, dekat UNS ada satu ceramah itu dia dianjurkan oleh NGO Islam. Tapi tajuknya interaktif, I love Jesus. So di dalam I love Jesus itu dia ada sesuatu yang hidden. Jadi harus berhati-hati anak-anak muda terutama, dan bagi ibu bapa, peranan kita adalah untuk mendidik anak-anak supaya ground ataupun dasar kepada Tuhan itu kuat. Jadi jangan dimomokkan oleh orang kata keuntungan dunia, jangan dimomokkan oleh keistimewaan. Kalau kamu masuk ke ini, diberi itu dan itu. Kita tidak mau jadi Yudas punya generasi kedua, karena kita akan mendapat kutuk yang orang kata sukar untuk kita lepaskan. Amin. Jadi dalam kehidupan kita, biarkan Tuhan memanifest di dalam pribadi dia masing-masing. Cuma kita harus melaksanakan tanggung jawab kita. So kita harus beribadah kepada Tuhan, mencari Tuhan, kita harus memanggil Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kami tinggi dalam Tuhan sangat baik. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sekiranya kita setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman yang kami dengar, dan kami mohon ya Tuhan dalam firman ini hukum di dalam pribadi kami. Ajar kami untuk selalu menyembah-Mu, ajar kami memanggil-Mu setiap apapun persoalan kami, dan biarlah di dalam penderitaan kami, di dalam kesusahan kami sentiasa mencari Engkau ya Tuhan. Tuhan, kami percaya hari-hari kami mempunyai beban yang berat, tapi Engkau sangat baik ya Tuhan. Engkau memanggil kami datang.
Supaya beban yang kami tanggung itu Engkau ringankan dan Engkau lepaskan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami adalah bait suci-Mu. Biarkan Roh Kudus-Mu terus bekerja di dalam pribadi kami, supaya pribadi kami dipakai menjadi karya yang indah, menjadi umat yang dipanggil setia sampai akhir ya Tuhan. Haleluya Tuhan, kami siap masalah masing-masing, tapi berseru kepada Tuhan. Saya percaya kita punya limitation di dalam apapun yang kita planning. Kadang-kadang kita terhenti disebabkan kekuatan kita tidak mampu. Tetapi percaya, saat engkau menyerahkan diri dengan Tuhan, Tuhan memampukan segala perkara. Begitu juga pada saat ini, siapa yang sering sakit-sakit, Tuhan Yehovah Rafa, Tuhan penyembuh, minta kepada Tuhan sampai Tuhan bermanifest di dalam pribadi kita. Jangan pernah putus asa. Tuhan adalah Alfa dan Omega, firman Allah yang ada dan sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Dan saya percaya ya Tuhan, Tuhan memberkati hamba-hamba di sini dengan berkat yang berlimpah, dan Engkau yang menyatakan segala sesuatu yang besar kepada setiap jemaat ini menjadi hamba-hamba yang hebat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menerima dengan sukacita berkat-Mu, dan kami serahkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.